Contoh misalnya sakit kepala atau sakit yang lainnya, ada dua orang sakit, tapi satu orang ini mendatangi siapa? Mendatangi dukun tertentu atau guru spiritual tertentu. Kemudian mereka kebanyakannya apa? Gunakan sarana air dan kemudian apa? Ditiup, baca-baca, mantra-mantra, jampi-jampi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang sakit tapi dia mendatangi dokter atau klinik tertentu, dan kemudian dia meminta dari dokter obat untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Zaman rahmatullah. Kenapa yang satu tidak diperbolehkan, misalnya mendatangi dukun, kemudian yang satunya diperbolehkan, padahal sama-sama niatnya ingin mendapatkan kesembuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channel official. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini ikhwani fillah, ada satu pernyataan ataupun thumbnail yang sangat menggelitik bagi Al-Fakir, di mana channel ini yaitu channel miliknya Malik Al-Athari. Dia malah mengomentari logikanya Gus Baha ketika membahas perihal membawa keris dan handphone ataupun ATM. Itu kenapa tidak dikatakan syirik? Kemudian timbullah pertanyaan daripada jemaahnya mengenai orang yang berobat, satunya dengan dukun, yang satunya dengan dokter. Baik, wanifillah. Pertama yang kita bawa adalah pernyataan Gus Baha itu, di mana beliau itu hanya mengambil kias, bukan buat perkara yang bersifat tauhid. Kenapa? Karena itu bersifat umum, dalam artian keris itu bagi tradisi orang Jawa, hanya Gus tradisi-tradisi Kejawen, kemudian dibandingkan dengan perkotaan. Lalu kenapa orang-orang perkotaan ini ketika memegang handphone, kemudian ATM tidak dikatakan syirik? Karena maksud dari perkataan itu Gus Baha mengkiaskan orang-orang yang mulutnya tidak jelek ini seolah-olah membawa kepada perkara kesyirikan. Orang yang meyakini bahwasannya benda ataupun keris tadi itu mempunyai satu kekuatan majis, itu merupakan satu bentuk kesyirikan. Lantas kenapa orang yang memegang handphone ataupun ATM meyakini bahwasanya handphone dan ATM itu juga bisa memberikan kemanfaatan? Kalau dilarikan kepada tauhid juga jadinya kepada hal kesyirikan, begitu. Meyakini bahwasanya handphone ataupun ATM itu bisa memberikan manfaat dan kemudarat apabila tidak ada, maka ketergantungan kita terhadap makhluk itu yang menyebabkan kepada kesyirikan. Namun contoh yang dibawakan oleh Pak Malik Athari ini berbeda, ikhwani fillah, malah mencontohkan tentang orang sakit. Kemudian yang satu sakit dengan dukun, yang satu sakit dengan dokter. Padahal kalau meyakini kedua-duanya, baik itu bersifat medis melalui obat-obatan, itu juga jatuhnya kepada kesyirikan. Karena dokter itu kan tidak semuanya orang muslim, ya kan? Yang dibahas di sini tidak semuanya dokter itu orang muslim, dan orang yang berobat kepada dokter itu tidak semuanya juga dokter. Kita asal berobat, saya ini hanya wasilah, tidak. Hampir rata-rata ketika kita datang ke tempat dokter, dan kita mungkin ikhwanifillah pernah merasakan hal itu. Kita sakit, tiba-tiba kita langsung datang ke dokter. Dokter tidak menyatakan
eh, sangat jarang sekali ditanya, paling ditanya sakit pasien, keluhan pasien, lalu ini obatnya, mudah-mudahan lekas sembuh. Tidak pernah yang seperti Pak Sari katakan itu, setiap kita berobat itu pasti ini hanya wasilah, ini hanya perantara. Hanya sedikit sekali dokter-dokter yang menyampaikan perihal itu, tapi hampir rata-rata kepada pernyataan ya semoga lekas sembuh, itu saja. Baik, Hunifillah, sebagai ketauhidan yang kedua, yaitu Hunifillah bisa membuka kitab Sahih Muslim, yang dimana dalam bab al-babu tajri zulmin, yaitu diharamkannya perbuatan zalim ataupun kezaliman. Di sini dalam Sahih Muslim hadis ke 2577, hadisnya lumayan panjang ikhwani fillah. Ini bab tentang perihal perbuatan zalim, tapi hadis ini hadis qudsi, perkataan Allah Subhanahu wa taala mengenai perbuatan zalim. Namun ada satu daripada matan tadi yang bisa kita ambil pelajaran ikhwani fillah, yaitu salah satunya ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fasati'umuni at'imukum. Bahasanya itu indah sekali ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wahai hambaku, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fasati'umuni at'imukum. Kita ini semua, kalian ini semua lapar kata Allah, kecuali aku yang beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan lagi, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Kalian ini, wahai hambaku, kalian ini semuanya enggak berpakaian, kecuali aku, yaitu Allah yang beri pakaian. Fastaksuni aksukum. Masya Allah. Maka mintalah kepada Allah, kepada aku kata Allah, maka akan Allah berikan. Masya Allah. Ini ikhwani fillah, dari panjangnya riwayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya kita itu harus meminta kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga, ud'uni fastajib lakum, mintalah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Kemudian ikhwani fillah, disinilah kesalahannya Bapak Malik As-Sari tadi tidak memahami maksud daripada Gus Baha. Karena yang dibahas Gus Baha itu ketergantungan makhluk terhadap makhluk, dan contoh yang disampaikan kepada jemaahnya Pak Malik As-Sari tadi itu juga salah juga. Karena berobat itu adalah satu bentuk ikhtiar, sementara dia tidak menyampaikan maksud daripada bagaimana kedudukan makhluk ini sebelum melakukan ikhtiar itu adalah meminta doa kepada Allah. Berdoa dulu kepada Allah, tidak meyakini bahwasanya obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Makanan tidak bisa memberi kenyang, yang memberi kenyang itu adalah Allah. Air tidak bisa menghilangkan dahaga, yang menghilangkan dahaga itu Allah, dan lain sebagainya. Maka pada Sahih Imam Muslim ini, pada hadis 2577 itu begitulah kata Allah. Jadi semuanya ini kita bergantung kepada Allah. Maka ikhwani fillah, sebagai penutup, bagaimana pernyataan Gus Baha menanggapi kata-kata Pak Malik As-Sari ini, juga dari video Gus Baha ini bisa menjadi bantahan ikhwani fillah. Mudah-mudahan penyampaian ini yang singkat bermanfaat bagi kita semua.
Syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marek nopo iku budrek, kok angger ngeluh golek budrek, angger loro weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Sya'roni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan, hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Nah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ra diak